atau dari beasiswa pendidikan Indonesia untuk tahun ini, dan pengurus berusaha untuk memberikan informasi seperti apa tips dan juga strategi terkait dengan bagaimana sistem yang ada di beasiswa pendidikan Indonesia. Dan sekaligus saya akan memperkenalkan lurah baru dari BPUB, yaitu Lurah 3.0, di mana kita dari kelurahan BPUB sudah melakukan pemilihan lurah baru sekitar 5 hari yang lalu ya, kita mengadakan. Dan di sini juga sekaligus lurah baru ini juga menjadi pemateri malam ini. Saya panggil dan saya perkenalkan Bapak Sulaiman, Mas Sulaiman, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Redi dan teman-teman semua. Ya, Pak Sulaiman ini angkatan 2023, baru saja terpilih, dan nanti insya Allah akan ada serah terima ya dari kami, ya dari kita, dan akan mengawal atau menggawangi kelurahan BPUB di 2023 sampai 2024. Dan tanpa banyak bicara lagi, saya mungkin langsung kepada poin nanti yang akan dipandu oleh Mas Mawardi selaku host, moderator, dan juga pemateri. Mas Mawardi luar biasa, terima kasih banyak Mas Mawardi, dan dibantu dengan Wakil Lurah Bu Sri Bu Rahayu. Bu Rahayu ini juga Wakil Lurah, wakil saya di periode 2.0, yang sekaligus malam ini juga akan sharing terkait dengan atau masuk di beasiswa pendidikan Indonesia. Oke, waktu dan tepat, silakan Mas Mawardi. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak Lurah, Pak Redi Eko Prasetyo, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati. Pada malam hari ini kita akan berdiskusi. Yang pertama itu berkaitan dengan dokumen, kelengkapan dokumen, kemudian nanti dilanjutkan dengan strategi penulisan proposal, dan nanti juga akan dilanjutkan dengan teknik dalam menjawab sesi wawancara. Ini sangat penting sekali karena berdasarkan dari pedoman BPI tahun 2024 bahwa proses seleksi itu terdiri dari dua, ada seleksi administratif dan yang kedua itu adalah seleksi wawancara. Nah, pada kesempatan kali ini untuk yang pertama saya akan menyampaikan, saya ditugaskan oleh Pak Redi, Pak Lurah 2.0, untuk menyampaikan materi terkait dengan dokumen fisik terkait dengan administratif. Izin share, Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izin Pak Indra untuk berikan akses share screen. Ya, silakan Mas. Oke, siap. Ya, izin Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan dokumen-dokumen apa saja yang perlu kita siapkan dalam proses submit untuk beasiswa pendidikan Indonesia pada tahun 2024. Ya, kami mendapatkan informasi berkaitan dengan lini masa pendaftaran di BPI
khususnya di dalam negeri, karena memang hari ini kita berada di institusi Universitas Brawijaya. Nah, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh BPI, bahwa pembukaan pendaftaran itu dilakukan di tanggal 2 Mei 2024, kemudian akan ditutup pada tanggal 15 Juni 2024. Artinya masih tersisa waktu sekitar 30 hari bagi kita semua untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperuntukkan atau yang diperlukan untuk melakukan submit di Beasiswa Pendidikan Indonesia pada tahun 2024 ini. Nah, kemudian setelah kita melakukan proses submit dalam beasiswa BP ini, nanti akan ada seleksi administratif yang akan dilakukan pada bulan Juli tahun 2024. Kemudian proses selanjutnya itu ada sinkronisasi data PT dan seleksi wawancara. Jadi akan ada 2 agenda pada bulan Agustus, yaitu pertama adalah sinkronisasi terkait data kita sebagai mahasiswa di Brawijaya dengan program atau software Beasiswa Pendidikan Indonesia. Kemudian di lini masa yang terakhir di bulan September itu akan ada proses penetapan AWERDI sekaligus registrasi dan pembekalan studi. Jadi ini merupakan lini masa yang telah ditetapkan oleh Beasiswa Pendidikan Indonesia untuk batch 1. Nah, kita belum mendapatkan informasi apakah di batch 2 itu akan dibuka atau tidak. Yang jelas ini adalah lini masa untuk batch 1 tahun 2024. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kami juga telah melakukan melakukan cross check terhadap jadwal registrasi di Universitas Brawijaya khususnya program pasca sarjana. Nah, melalui laman selma.ub.ac.id di situ telah ditetapkan bahwa gelombang 1 itu sudah ditutup untuk pendaftarannya itu sejak 26 April 2024. Sehingga pada hari ini kami asumsikan bahwa teman-teman atau calon AWERDI itu sudah melakukan registrasi dan sudah mendapatkan belum mendapatkan ya, karena tanggal 27 baru pengumuman. Nah, kemudian di gelombang 2, Bapak dan Ibu sekalian, proses pendaftaran itu akan dilakukan pada 3 Juni tahun 2024 dan pengumuman itu di tanggal 5 Agustus 2024. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian sudah tidak bisa untuk mengikuti beasiswa pendidikan Indonesia pada batch 1 ketika hari ini Bapak dan Ibu sekalian belum melakukan proses pendaftaran. Jadi kami asumsikan bahwa hari ini Bapak dan Ibu sekalian itu sudah melakukan proses registrasi. Nah, kemudian yang paling penting Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita submit beasiswa ke BPI, kita perlu memperhatikan bahwa hari ini BPI itu sudah menentukan program studi dan universitas mana saja yang dapat dibiayai oleh BPI. Nah, berdasarkan dari penelusuran yang kami lakukan, khusus untuk program S3, itu ada sekitar 18 program studi, khususnya di Universitas Brawijaya. Nah, kami juga dan ketika Bapak dan Ibu sekalian ingin meng-cross-check kembali program studi apa saja, itu bisa dicek di beasiswa.kemendikbud.co.id/list perguruan tinggi PTA S3 dalam negeri. Jadi bisa diakses di sini Bapak dan Ibu sekalian. Karena ketika Bapak Ibu mendaftar pada program studi yang tidak masuk dalam list yang ditentukan oleh BPI, itu tidak akan dapat diterima. Begitu. Karena salah satu syarat program studi itu dapat dibiayai oleh BPI, salah satunya adalah program studi tersebut itu memiliki akreditasi unggul, baik yang ditetapkan oleh BAN PT maupun oleh lembaga akreditasi mandiri. Nah, ini merupakan alur dari proses pendaftaran di BPI tahun 2024. Yang pertama adalah kita perlu atau kita harus mengunjungi laman beasiswa.kemendikbud.co.id.
Kemudian di dalam website ini ada menu untuk melakukan proses pendaftaran. Silakan Bapak Ibu klik menu pendaftaran. Kemudian kita juga perlu melengkapi formulir pendaftaran dan masukkan data yang benar lalu klik daftar. Nah, setelah itu nanti sistem beasiswa atau website beasiswa Kemendikbud itu akan mengirimkan link aktivasi ya ke email kita, sehingga kita perlu melakukan proses aktivasi melalui link yang dikirimkan ke email kita. Nah, setelah kita melakukan proses aktivasi, maka proses registrasi kita untuk mendapatkan akun sudah selesai, dan selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah untuk melengkapi formulir registrasi beasiswa. Nah, di sini juga sudah ditentukan bahwa ukuran maksimal untuk masing-masing file itu sebesar 2 MB. Nah, kemudian setelah Bapak dan Ibu sekalian melengkapi formulir registrasi, Bapak dan Ibu sekalian melakukan submit data dan melakukan proses cetak kartu peserta beasiswa. Nah, ini kita perlu melakukan cetak kartu ya Bapak Ibu, karena memang terkadang pewawancara atau interviewer itu meminta kita untuk menunjukkan kartu pendaftaran beasiswa, sehingga kita perlu mempersiapkan kartu peserta beasiswa. Ini adalah proses alur pendaftaran beasiswa BPI tahun 2024, dan selanjutnya ini ada syarat umum. Yang pertama itu adalah WNI. Kemudian syarat yang kedua itu adalah khusus guru, dosen, dan tendik itu memiliki nomor identitas yang terdaftar di pangkalan data resmi yang dikelola oleh Kemendikbudristek, ada NUPTK, kemudian ada NIDN dan NITK. Kemudian syarat yang kedua itu kita memiliki surat keterangan sehat dan bebas narkoba, dan dokumen ini sesuai dengan pedoman BPI tahun 2024 itu hanya berlaku 6 bulan saja. Kemudian dokumen selanjutnya itu adalah surat pernyataan pendaftaran. Itu ada di buku pedoman. Kemudian syarat selanjutnya kita harus memiliki LOA unconditional. Jadi LOA itu harus unconditional, tidak boleh yang kondisional. Boleh kondisional, asalkan itu bukan berkaitan dengan bahasa. Misalnya kita belum lulus TOEFL, nah itu tidak diperkenankan. LOA yang kondisional yang seperti apa yang diperbolehkan? Misalnya berkaitan dengan kewajiban kita untuk segera membayar, itu masih diperbolehkan oleh BPI. Kemudian syarat bahasa ini diperuntukkan hanya untuk calon awerdi di luar negeri, karena sesuai dengan pedoman yang kami pelajari bahwa TOEFL atau syarat kemampuan bahasa itu mengikuti dengan syarat yang ada di perguruan tinggi masing-masing. Sebagai tambahan informasi bahwa untuk program doktor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya itu minimal 525. Jadi silakan nanti Bapak Ibu melakukan cross check kembali terhadap prodinya masing-masing. Kemudian ijazah dan transkrip jenjang sebelumnya. Nah, ketika kita mendaftar di program doktor, maka ijazah dan transkrip S1 plus S2. Nah, khusus untuk lulusan luar negeri itu wajib disetarakan di Kemendikbud, wajib dilakukan penyetaraan. Kemudian untuk dokumen P3K itu mengikuti ketentuan Permenpan RB ya. Jadi ada regulasi yang terbaru yang mengatur terkait dengan P3K. Kemudian khusus untuk penyandang disabilitas, kita perlu menyiapkan SK penyandang disabilitas dari rumah sakit. Kemudian ada surat persetujuan orang tua dan surat permohonan pendamping. Nah, ini perlu dilengkapi sebagai syarat umum untuk melakukan proses pendaftaran di BPI tahun 2024. Nah, kemudian ada dokumen khusus Bapak Ibu sekalian, khusus untuk program doktor ya. Jadi yang pertama kita perlu melampirkan KTP kita,
Kemudian ada surat rekomendasi pimpinan. Nah, formatnya ini di tahun 2023, itu formatnya seperti ini, tapi nanti bisa di-cross-check kembali di pedoman. Jadi surat rekomendasi pimpinan ini ditandatangani oleh rektor di perguruan tinggi atau di instansi masing-masing. Nah, kemudian ada surat rekomendasi akademisi. Ini kita dapatkan dari dosen di mana kita melakukan studi terakhir. Jadi kalau nggak salah ini sekitar minimal satu. Nah, formatnya seperti ini, diisi dan ditandatangani oleh dosen di program studi sebelumnya. Kemudian ada surat keterangan masa kerja. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, BPI itu memiliki syarat minimum untuk masa kerja. Kalau nggak salah untuk dosen itu sekitar minimal itu sudah mengabdi selama 3 tahun. Nah, kita perlu membuat surat pernyataan seperti ini dan ditandatangani oleh pimpinan kita. Jadi ada durasi selama berapa tahun kita melakukan pengabdian pada institusi kita masing-masing. Nah, kemudian dokumen selanjutnya itu adalah surat pernyataan bersedia dibebas tugaskan. Ini juga termuat di dalam pedoman ini ya, pedoman Beasiswa Pendidikan Indonesia tahun 2024. Jadi formatnya seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian. Ada identitas kita, kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak, rektor dan calon awardi. Kemudian ada surat khusus untuk pendaftar penyandang disabilitas. Kemudian dokumen selanjutnya kita perlu menyiapkan proposal penelitian. Minimum itu adalah 1.500 dan maksimum itu adalah 2.000 kata. Jadi perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu sekalian bahwa BPI itu sudah menentukan sub atau item-item apa saja yang perlu kita sajikan di dalam naskah rancangan proposal kita. Ada latar belakang, kemudian ada perumusan masalah, ada pertanyaan penelitian, ada kelogisan, kemudian metode dan desain, kemudian signifikansi dan manfaat, dan yang terakhir itu adalah kesimpulan dan saran. Oh ya, ini ada daftar pustakanya juga. Jadi substansi dan daftar pustaka itu maksimum itu adalah 2.000 kata dan minimum adalah 1.500 kata. Kemudian ada surat izin dari pimpinan Bapak dan Ibu sekalian. Surat izin pimpinan ini ketika hari ini kita bekerja di dalam program di dalam perguruan tinggi swasta, maka yang menandatangani itu adalah lembaga layanan pendidikan tinggi di wilayahnya masing-masing. Jadi saya bekerja di Kalimantan, maka saya meminta surat izin pimpinan itu kepada LLDT wilayah 11. Nah, sebagai tambahan informasi Bapak Ibu sekalian bahwa untuk mendapatkan surat rekomendasi ini membutuhkan durasi yang tidak sebentar, sehingga kita jauh hari itu sebaiknya sudah mengajukan permohonan atau mengajukan permohonan izin dari pimpinan. Kalau di kami itu di wilayah Kalimantan atau LLDT wilayah 11 itu sekitar 5-6 hari. Kemudian ada surat pernyataan pendaftaran beasiswa. Nah, ini juga tercantum di dalam lampiran pedoman. Ini kita mengisi biodata diri, kemudian ada beberapa pernyataan dan perlu kita tanda tangani dan bermaterai. Kemudian ada surat bebas narkoba. Kemudian ada sertifikat kemampuan bahasa internasional. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa sertifikat kemampuan bahasa internasional itu mengikuti dari standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi tujuan. Jadi kalau misalnya Brawijaya menetapkan 525 ya yang perlu kita lampirkan itu ya sertifikat itu saja. Dan tidak mesti itu bersumber dari Bappenas atau PLTI. Jadi
di kemampuan bahasa ini saya menggunakan ini ya, sertifikat dari internal Brawijaya. Nah, ini kemarin saya mengikuti TOEFL di Learning Development Center yang dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan ini saya ajukan di Beasiswa Pendidikan Indonesia. Jadi tidak harus dari lembaga yang memiliki sertifikasi. Kemudian ada ijazah dan transkrip untuk S1 dan S2. Kemudian ada LOA unconditional atau surat keterangan diterima. Jadi kalau seandainya teman-teman atau Bapak dan Ibu sekalian belum mendapatkan LOA, itu bisa menggunakan surat keterangan diterima di PT masing-masing. Ini terjadi pada pengalaman saya atau pada kasus saya, di mana pada saat saya ingin meminta LOA itu jadwal kampus itu sedang libur, sehingga saya cukup menggunakan surat keterangan diterima oleh perguruan tinggi. Jadi ini merupakan pengumuman kolektif ya dari semua program studi yang ada di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini pun alhamdulillah juga diterima oleh BPI. Tapi untuk lebih aman itu memang kita perlu mendapatkan LOA. Kemudian dokumen selanjutnya itu adalah SK PNS terakhir, dan untuk dosen swasta itu kita bisa melampirkan SK jabatan fungsional dan SK in-passing yang dikeluarkan oleh LLDT wilayah masing-masing. Dan yang selanjutnya itu ada esai. Esai ini terdiri dari 1.500 sampai 2.000 kata. Dan perlu juga dipastikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita wajib mengikuti format yang ditentukan oleh pedoman Beasiswa Pendidikan Indonesia. Tadi saya juga sudah melakukan cross check terkait dengan subjudul apa saja yang perlu kita muat. Jadi di sini ada peran apa yang akan dilakukan, kemudian bagaimana cara mewujudkannya, kemudian ada penilaian diri, ada kekuatan. Nah, kekuatan ini perlu kita sampaikan banyak-banyak, nggak masalah Bapak Ibu sekalian. Nah, kelemahan yang sedikit. Jadi kita perlu perlu menyampaikan kekuatan kita itu di mana sih? Khususnya untuk menghadapi atau khususnya untuk mengikuti pendidikan formal yang ada di perguruan tinggi nanti. Kemudian ada pengalaman membanggakan. Kemudian ada juga pengalaman kurang membanggakan. Kemudian hal-hal yang pernah dilakukan. Kemudian hal yang pernah disesali. Nah, pada saat saya melakukan proses penulisan ini, di dalam esai ini saya juga menyertakan, ini tidak wajib tidak wajib Bapak Ibu, cuman ini pernah saya lakukan dalam proses untuk mendeskripsikan diri. Saya juga menyertakan bukti fisiknya. Jadi interviewer itu bisa melakukan cross check terhadap bukti apa yang akan saya sampaikan di dalam esai ini ya. Dan yang perlu kita ingat Bapak dan Ibu sekalian, bahwa ketika kita menarasikan pengalaman kita di dalam esai ini, maka kita juga wajib melampirkan atau menginput bukti-buktinya itu ke dalam portofolio. Jadi ketika Bapak dan Ibu sekalian menyampaikan narasi yang tidak termuat di dalam portofolio, maka itu tidak dapat dipertanggungjawabkan di hadapan interviewer. Portofolionya seperti apa? Nah, ini adalah contoh portofolionya Bapak Ibu. Sebentar. Nah, ini contoh portofolio yang nanti akan kita isi. Pertama ada informasi keluarga, dokumen, riwayat pendidikan, kemudian riwayat pekerjaan, jadi di mana saja kita pernah bekerja, kemudian bahasa,
kemudian pengalaman organisasi, sebanyak-banyaknya, karena memang di pedoman itu tidak ada ini ya, tidak ada eh, batas, tidak ada batas dokumen pada tahun berapa saja yang boleh diinput. Kemudian ada portofolio untuk prestasi, penghargaan, kemudian pelatihan apa saja yang pernah kita lakukan atau pernah kita ikuti, kemudian karya ilmiah, kemudian konferensi ilmiah yang pernah kita ikuti, kemudian riset. Nah, ini adalah portofolio. Jadi antara portofolio dengan esai yang kita tulis itu harus sinkron. Jadi apa saja yang pernah kita lakukan atau misalnya riset apa saja yang pernah kita lakukan itu juga wajib termuat di dalam karya ilmiah ini. Jadi ada sinkronisasi antara apa yang kita uraikan di dalam esai dengan apa yang kita input di dalam portofolio. Oke, sebagai tambahan informasi terakhir Bapak dan Ibu sekalian bahwa kita bisa mengajukan proses defer ya. Proses defer itu adalah proses penundaan perkuliahan ketika memang hari ini sumber utama pendanaan kita untuk lanjut studi itu bersumber dari beasiswa. Artinya misalnya ketika kita mendaftar di program di semester ganjil ini, kita bisa mengajukan defer atau penundaan kuliah di semester genap. Artinya kita efektif perkuliahan itu dimulai di semester genap. Dan itu berdasarkan dari kebijakan yang ada di UB itu diperbolehkan. Nah, nanti teman-teman itu akan mengajukan ini ya proses defer ke masing-masing perguruan ke masing-masing program studinya. Contohnya seperti ini. Jadi saya itu mendaftar di Ganjil 2023, akan tetapi saya tidak yakin pada saat itu akan diterima sebagai awardee pada semester ganjil, sehingga saya mengajukan penundaan kuliah yang ditunjukkan kepada kepada wakil rektor bidang akademik dan ditandatangani oleh kita sebagai pemohon, diketahui oleh ketua program studi dan disetujui oleh wakil dekan bidang akademik. Itu adalah surat permohonan untuk melakukan penundaan kuliah. Jadi diperbolehkan oleh BPI. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk sementara itu dulu yang dapat kami sampaikan. Dan untuk selanjutnya kami persilakan dengan hormat kepada Ibu Rahayu Isnin Astuti untuk dapat memberikan tips dan trik jitu dalam menghadapi interviewer gitu ya. Silakan kepada Ibu Rahayu, kami persilakan. Oke, terima kasih Kak Fadli. Waktu yang sudah diberikan pada saya. Nanti saya singkat aja ya terkait tips dan triknya. Mungkin ketika sudah saya kasih tips dan triknya pasti tanya. Nanti kita kasih waktu untuk tanya. Saya screen dulu. Oh, saya jadikan co-host ya Pak ya. Jadi, minta tolong saya jadikan co-host supaya saya bisa share screen. Pak Indra, tolong Pak Indra. Cuma Pak Reddy aja Pak yang bisa jadikan co-host Pak. Oh iya. Sebentar. Oke, silakan bisa. Saya singkat aja ya, tidak usah seperti Pak Mawadi yang banyak seperti yang sedikit saja. Apakah sudah kelihatan? Sudah Bu. Oke.
kita mulai aja teman-teman ya. Jadi di sini saya itu bukan narasumber ya, tapi kita lebih ke sharing aja, kita lebih ke tukar pikiran supaya nanti itu ketika wawancara tidak terjerumus dan tidak terjebak di dalam wawancara tersebut. Nah, ini sebelum wawancara, sebelumnya saya akan jelaskan dulu dari teman-teman pastinya sudah tahu ya semuanya bahwa di BPI itu ada tiga beasiswa yaitu beasiswa S1, S2 dan S3. Tentunya nanti untuk ngepoin ya atau untuk mengetahui lebih lanjut, teman-teman bisa langsung untuk mempelajari atau membaca di buku pedomannya. Kalau belum punya nanti bisa di-download. Kalau downloadnya masih ada kendala, bisa langsung minta di kami, gitu ya. Untuk beasiswa S1 atau D4 itu ada 5 yang sudah terpampang nyata di layar. Itu adalah beasiswa S1 atau D4 calon guru SMK dalam negeri. Terus yang kedua beasiswa S1 pelaku budaya dalam negeri juga. Yang ketiga, beasiswa S1 Indonesia Anak BIN dalam dan luar negeri. Terus selanjutnya yang keempat, beasiswa S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 5, beasiswa S1 Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan atau PJOK. Lanjut ya, S2-nya ada 4. Ada 4 kategori. Di sini S2 PTA atau calon dosen perguruan tinggi akademik dalam negeri. Yang kedua PTV atau vokasi ya, perguruan tinggi vokasi dalam dan luar negeri. Yang selanjutnya beasiswa S2 pendidikan dan tenaga kependidikan di dalam dan luar negeri. Selanjutnya beasiswa S2 pelaku budaya dalam negeri dan luar negeri. Saya cuma sedikit saja untuk nanti kita lebih seru-seruan di cara atau kita berbagi aja ya, lebih ke berbagi aja ke pengalaman wawancara, bagaimana sih kita harus bersikap yang seperti apa gitu ya. Untuk S3-nya ada 5 kategori, yaitu S3 PTA, S3 PTA perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Terus yang kedua PTA, joint degree dan deal degree. Terus yang ketiga S3 pelaku budaya. 4, S3 dosen LPTK atau profesi guru luar negeri. Yang kelima S3 PTV perguruan tinggi vokasi dalam dan luar negeri. Oke, kita lanjut ke ini. Ini yang seru teman-teman. Jadi teman-teman itu harus tahu dulu ya BPI itu apa sih gitu. Kita harus kepoin sejarahnya gitu bagaimana. Terus habis itu apa sih BPI itu? Kenapa ada BPI itu? Teman-teman harus kepoin. Biar ketika nanti ada wawancara itu teman-teman udah siap ketika wawancara itu sangat luar biasa penentuan yang sangat luar biasa itu di wawancara. Banyak dari teman-teman itu yang angkatan 2022, saya angkatan 2022 ya teman-teman, itu saat ini udah semester 4, itu banyak juga yang terjebak di situ, terjebak di wawancara. Jadi nanti kita lebih ke sharing aja ya, nggak langsung tanya jawab, bisa. Jadi ini ada beberapa aja sih yang perlu disiapkan. Ini sebelum wawancara dimulai apa aja sih yang perlu disiapkan. Nah, ini yang perlu kita siapkan tentunya. Ada beberapa persiapan yang harus kita maksimalkan ya di situ. Yang pertama sekali yang harus kita siapkan, benar-benar kita siapkan, karena itu sebelum saya jelaskan ya, di wawancara itu ada 3 pewawancara yang akan kita hadapi. Di situ salah satunya adalah beliau dari seorang
dari bidang psikolog. Jadi dia itu mewawancarai kita dilihat juga si wajah itu So, orang itu beneran gak sih kayak gitu. Terus di situ juga sesuai bidang. Misalkan saya teknik sipil gitu ya. Yang ada di situ itu biasanya yang ditaruh di situ sesuai bidang masing-masing. Saya menggambarkan saya aja ya. Ketika saya teknik sipil itu nanti teman-teman harus benar-benar menguasai proposal yang teman share, teman-teman kirim salah satu persyaratan yang tadi sudah disiapkan disampaikan Pak Wali itu harus benar-benar dikuasai. Jadi apa sih maksudnya yang paling ngejatuhin kita itu ya ada beberapa yang namanya pewawancara kan tidak sama antara satu dengan yang lain. Sebelum wawancara, teman-teman harus selalu siap standby lihat email. Email itu jangan sampai terlewatkan dari apa ya? Pantauan kita. Jadi meskipun di malam hari juga harus kita pantau terus karena di beasiswa BPI itu lumayan maksudnya itu nggak harus di jam kerja. Ketika kita dikasih jam untuk wawancara itu di malam hari antara pihak BPI kirim email ke email kita dengan wawancara itu jedanya tidak lama teman-teman. Jadi jedanya itu kurang lebih 2 jam. Makanya teman-teman itu harus standby terus di email ya. Sebelum kita kita flashback dulu ke email dulu. Email harus kita pantau terus. Tidak harus di pagi hari, siang atau sore, tapi di malam hari juga sering terjadi. Karena teman-teman saya itu juga banyak yang dapat emailnya itu di malam hari gitu. Nah, setelah email kita pantau, akhirnya kita udah harus siap nih ya. Harus kita siapkan. Wajah itu jangan dibuat-buat teman-teman. Karena di situ ada bagian orang psikolog yang bisa membaca ini kita. Maksudnya penglihatan mata kita itu yang bagaimana, mimik kita itu yang bagaimana, itu benar-benar diperhatikan. Selain itu tadi ya, ketajaman dari materi yang sudah teman-teman tulis, yang dituangkan di dalam proposal. Jadi selain kita harus jangan dibuat-buat, intinya tuh, nah seperti yang sudah saya terangkan di sini ya, jangan dibuat-buat. Kalau ditanya misalkan, Bu Rayu mau kemana? Misalkan saya mau ke pasar. Nggak usah dijawab, saya mau ke pasar, beli ini, beli itu, tidak usah. Gitu. Bu Rayu mau kemana? Ke pasar. Titik. Gitu. Karena ketika nanti kita jelaskan, Bu Rayu mau ke pasar, nanti aku pengennya hanya beli buah. Ternyata di situ ada sayur. Saya pengen beli sayur. Kenapa? Kayak gitu. Akhirnya timbullah terjadi pertanyaan yang baru kita. Dan biasanya pertanyaan yang baru itu menimbulkan pertanyaan yang seharusnya sama penguji itu tidak ditanyakan, jadi ditanyakan kayak gitu. Intinya kita itu ketika nanti wawancara siapkan mental, jangan sampai kena mental ya. Gitu. Jangan sampai kena mental artinya itu kita harus santai, kita harus tetap ini. Dan lagi gini teman-teman. Saya kemarin juga ditanya sih, kayak Bu Rahayu, ini sebelum saya jawab pertanyaannya dulu ya. Bu Rahayu itu kan kebetulan saya udah menjadi struktural tuh ya. Jadi tahu struktural itu yang seperti apa gitu. Nah, di situ saya ditanya gitu. Ketika Bu Rahayu nanti sudah lulus S3 gitu. Ketika nanti Bu Rahayu ditawari menjadi rektor, apa yang akan Bu Rahayu lakukan? Nah, tapi berhubung saya itu sudah menjadi struktural, saya tahu saya harus menjawab apa nih gitu. Tapi ini lagi yang sering menjatuhkan pertanyaan dari seorang psikolog itu biasanya menjebak teman-teman.
kita dijebak dengan pertanyaan yang gini. Misalkan kita ditawarin jabatan. Misalkan saya itu belum pernah jadi struktural lah katakanlah. Ketika saya itu ditawarin struktural, yang mana struktural itu tidak sesuai dengan passion kita, gitu. Nggak sesuai dengan passion kita, apa yang Anda lakukan? Seperti itu juga menjebak. Terus lagi gini, apakah Anda mau ketika Anda itu ditawari jabatan ini gitu? Nah, saya harap teman-teman berpikir secara logika. Ketika ditawari sebuah jabatan struktural, itu teman-teman jangan jangan langsung jawab mau atau tidak gitu, mau atau tidak, jangan langsung jawab gitu. Itu harus ada alasan yang sangat kuat di situ. Dan alasan itu saya harap jangan dibuat-buat ya. Contoh kemarin ini saya mencontohkan di lingkup saya aja, nggak usah jauh-jauh. Ada seorang teman itu ketika diwawancara di bagian psikolog loh, dia itu ditawari kalau apa yang Anda maksudnya itu target apa nanti setelah Anda lulus S3, Anda mau apa seperti itu. Nah, teman saya jawab, saya mau jadi rektor. Nah, itu jebakan teman-teman. Akhirnya dia nggak lolos gitu. Nah, makanya kalau ditanya masalah jabatan dan lain sebagainya, kembali lagi ke passion kita. Passion kita di situ nggak sih gitu. Misalkan intinya tuh pandai-pandainya teman-teman aja yang jawab. Ngalir aja nggak usah dibuat-buat. Itu sih menurut saya. Selain ketajaman teman-teman juga harus itu tadi. Triknya menjawab supaya ini. Terus kemarin ada yang tahun 2023 itu juga gitu. Batch 1 dia nggak lolos ya, batch 1 dia nggak lolos, akhirnya ketemu sama saya, alhamdulillah ketemu sama saya, akhirnya kita sharing, alhamdulillah di batch 2 dia diterima gitu. Karena dia waktu itu dia waktu ditanya masalah jabatan, dia langsung ngejawab tidak mau gitu karena dia sebelum ujian batch 1 sama temennya, nggak tahu itu temennya BPI juga atau tidak. Jadi nanti kalau sama psikolog itu kamu ditanya tentang jabatan, jawab aja nggak mau gitu. Nah, nggak boleh seperti itu. Langsung nggak mau atau mau gitu. Apalagi sangat ambisius itu tidak BPI itu tidak akan mempertimbangkan kembali ketika calon penerima beasiswanya itu sangat ambisius ya, sangat ambisius terhadap jabatan struktural. Itu kalau menurut saya itu sangat dipertimbangkan sekali gitu. Mungkin di sini udah dulu dari saya. Nanti kita langsung ke sharing aja, lebih ke tanya jawab karena pasti di benak teman-teman tuh banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di mana itu harus dijawab gitu ya, maksudnya jawabnya sesuai dengan aku pengen dijawab kayak gitu, kok nggak dijawab kayak gitu ya teman-teman. Ini untuk selanjutnya saya sudah selesai. Nah, terima kasih untuk waktu dan tempatnya saya kembalikan sama moderator. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Rahayu, sangat lugas dan jelas sekali pemaparannya. Dan Bapak dan Ibu sekalian, kami persilakan juga bagi yang mengikuti sosialisasi kita dengan via Instagram itu bisa bertanya melalui kolom komentar Instagram maupun di YouTube ya. Namun sebelum kita menjawab atau melakukan sharing session, untuk selanjutnya akan ada sharing session, akan ada pemaparan dari Bapak Lurah 3.0. Ini lurah baru yang kemarin
berdasarkan dari pemilihan ditetapkan untuk periode 2024. Kepada Bapak Sulaiman, dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Mawardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Lurah 2.0 bersama jajaran. Kemudian teman-teman yang mungkin calon awardi yang sedang bergabung bersama kita pada malam hari ini. Salam sehat, salam sukses untuk kita semuanya. Tadi saya sudah mengikuti dari awal apa yang disampaikan oleh Pak Mawardi, kemudian Bu Rahayu. Pak Mawardi berkaitan dengan sistematika pendaftaran BPI ya dari awal sampai akhir. Kemudian Bu Rahayu tadi trik ya, atau strategi untuk bisa untuk menjawab atau bisa mensukseskan di wawancara. Kemudian saya diberi amanah ini untuk menyampaikan proposal, ya, penulisan proposal. Saya mungkin bicara pengalaman saja. Jadi ketika menulis proposal, saya menimbang-nimbang. Pertama yang perlu kita persiapkan adalah melihat ya format ataupun sistematika penulisan proposal itu ya. Penting sekali ya, karena bagaimanapun format ataupun template ataupun sistematika penulisan proposal itu harus sama persis seperti yang diinginkan oleh BPI begitu ya. Tadi Pak Mawardi sudah menyebutkan dari misalnya judul, kemudian latar belakang sampai kepada daftar pustaka tadi. Nah, itu penting sekali diikuti sistematika penulisan itu ya. Jangan sampai ada satupun yang kelewat. Karena itu pastinya menjadi poin penting. Kemudian setelah itu adalah kita mencari topik ya, topik yang sesuai dengan background kita biasanya begitu. Karena apa yang akan kita teliti, apa akan kita tulis itu akan nanti disesuaikan dengan background pendidikan kita atau background pengetahuan kita begitu. Misalnya kalau seperti saya kan administrasi publik ya. Jadi penelitian tentang kebijakan, tentang pemerintahan, tentang pelayanan publik itu menjadi core bagi saya untuk saya teliti. Nah, teman-teman tentu nanti disesuaikan begitu juga ya. Kalau seperti tadi Bu Rahayu kan di teknik sipil ya, proposalnya tentu akan berkaitan dengan teknik sipil begitu ya. Pak Mawardi di ekonomi tentu proposalnya akan berkaitan dengan ekonomi, topik-topik ekonomi begitu ya. Nah, itu karena apa? Karena nanti ini juga akan dikonfirmasi oleh wawancara itu ya. Interviewer akan mengkonfirmasi proposal kita begitu ya. Nah, tidak jarang yang kemudian bisa menjawab begitu ya ketika ditanya tentang penelitian kita kan begitu ya. Nah, kemudian setelah kita tulis proposal kita tentu harus banyak sharing juga begitu ya. Setelah kita tulis, kalau saya langsung sharing dengan teman-teman saya yang sebidang dengan saya, misalnya tolong dong cross check kan ini proposal saya kira-kira kurangnya di mana begitu ya. Nah, kurangnya di mana, tolong dong kasih masukan, kritik, saran mengenai tulisan saya ini. Nah, begitu. Nah, saya kira harus terbuka kita untuk menerima masukan-masukan, kritikan-kritikan atau saran-saran dari teman kita ya. Terutama yang sudah lulus begitu ya. Yang sudah lulus. Kalau kita kalau saya 2023 ya. Jadi tahun 2022 saya tanya itu senior-senior yang sudah lulus itu, saya tanya kira-kira apa nih yang kurang, kira-kira apa yang perlu kita tambah gitu ya. Nah, ini bagian penting ya untuk kita sharing tentang tulisan kita atau proposal kita. Nah, begitu. Kemudian setelah kita sharing itu tentang proposal-proposal kita, ada masukan-masukan, kita segera perbaiki ya. Segera kita akomodir ya masukan-masukan itu sehingga tulisan-tulisan kita itu menjadi lebih baik atau lebih sempurna. Nah, ketika tulisan kita sudah bagus seperti itu, ya biasalah penguji itu akan bertanya
namanya juga penguji ya, atau bahkan ada yang merendahkan ya tulisan kita begitu ya, merendahkan tulisan kita, apa ini apa ini gitu ya, ini tak jelas nih tulisan kita ini gitu ya, ataupun ini arahnya kemana itu, kok tujuannya bisa diaplikasikan enggak hasil penelitian ini gitu, bisa diimplementasikan enggak di dunia nyata begitu, atau ini hanya tulisan-tulisan yang bisa jadi sampah begitu kan. Nah, ini apa namanya, bisa saja keluar dari interviewer kata-kata seperti ini pada saat wawancara tulisan kita, tentang tulisan kita. Nah, tetapi kita tidak harus jatuh di situ. Kita bisa berargumen di sana, bisa memberikan rasionalisasi di sana, bisa mempertahankan tulisan kita ya sesuai dengan apa yang kita inginkan di dalam tulisan itu gitu ya. Jangan langsung down, jangan langsung hilang arah begitu ya. Apapun yang disampaikan oleh penguji tentang tulisan kita anggap positif itu ya. Karena bagaimanapun kita harus meyakinkan ya, tulisan kita itu betul-betul yang kita tulis begitu. Betul-betul kita yang menulis, bukan orang lain yang menulis. Nah, namanya juga penguji ya. Jadi banyak trik, banyak cara yang akan dilakukan oleh penguji untuk tulisan-tulisan kita. Misalnya metodenya seperti apa, kemudian nanti mendapatkan jawaban dari informan itu bagaimana cara memvalidasinya begitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini penting untuk kita pelajari tulisan kita itu ya, termasuk teori-teorinya, termasuk metode-metode penelitiannya ya. Metodenya seperti apa, kemudian nanti analisisnya pakai apa gitu ya. Itu penting sekali dalam penelitian kita. Nah, maka proposal-proposal itu kita pelajari, kita kuasai tentang penelitian kita sehingga kita ketika ditanya itu bisa menjawab. Dan yang paling penting adalah novelty ya. Tidak luput dari pertanyaan novelty ini. Ini apa sih barunya itu ya? Kebaruan dari proposal kamu ini apa dibanding dengan yang lain gitu. Kayaknya penelitian kamu sudah banyak di Scholar gitu kan, Google Scholar udah banyak, di jurnal internasional juga sudah ada, udah banyak. Apa yang menjadi novelty atau kebaruan dari proposal yang kita tulis. Nah, itu tak perlu dicari jawabannya teman-teman. Jadi tidak bisa kita di saat itu berpikir, kadang kita berpikir berpikir spontan ya, ada yang tidak bisa berpikir spontan. Nah, sehingga tercengang ataupun bengong ketika ditanya seperti itu. Maka dari itu saya kira penting untuk kita mempersiapkan diri hal-hal seperti itu ya. Di samping kita juga harus simulasi teman-teman ya. Simulasi itu latihan maksud saya. Ketika kita minta uji teman kita, biasa kita minta uji, silakan diuji tulisan saya itu apa, pertanyaan-pertanyaan apa yang kira-kira akan keluar. Kita bisa antisipasi begitu, kira-kira begitu. Nah, ini bagian dari yang pengalaman yang saya ceritakan ini ya, pengalaman pribadi lah begitu ya, yang bisa saya sampaikan pada kita semua. Dan tentunya masih banyak cara mungkin ya dari sahabat-sahabat saya di senior-senior saya di sini, mungkin ada trik-trik lain ya mengenai penulisan proposal ini. Tapi yang menurut saya yang perlu itu ya, yang perlu tadi sistematika penulisan, kemudian novelty-nya apa, metodenya apa, teori siapa, analisisnya pakai analisis apa. Nah, itu penting kita kuasai dari tulisan-tulisan kita. Baik, itu saja mungkin Pak Mawardi. Nanti tentunya lebih banyak diskusi saja ya untuk mengenai hal ini, untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dari calon-calon awardee kita, dan nanti akan banyak masukan-masukan dari teman-teman kita. Terima kasih Pak Mawardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Lurah 3.0 yang telah menyampaikan sharing pengalamannya kepada kita semua. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kenapa ada Lurah 2.0, kenapa ada Lurah 3.0? Jadi beasiswa pendidikan Indonesia itu baru saja didirikan. Sebelumnya itu ada Budi DN, kemudian Budi DN itu diganti dengan BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia, sehingga BPI dalam proses untuk berkomunikasi dengan para awardee itu membentuk
unit-unit di masing-masing perguruan tinggi. Nah, kebetulan di Universitas Brawijaya itu untuk lurahnya itu baru terbentuk tiga periode ya Pak ya. 3 periode ada lurah 1.0, kemudian ada lurah 2.0 itu Pak Redi tadi. Kemudian di tahun 2024 ini ada lurah 3.0 Pak Sulaiman. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk selanjutnya kita akan memasuki sharing session. Tadi sudah sempat ada yang bertanya via Instagram ya. Pertanyaannya adalah untuk pengajuan penundaan kuliah karena dokumen syarat BPI belum siap sampai batas waktu pendaftaran, apakah masih memungkinkan mengikuti BPI tahun 2024? Jadi perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, penundaan kuliah atau defer itu ketika semua dokumen itu telah selesai dan telah diupload di website BPI. Jadi ketika dokumennya belum siap, maka teman-teman itu tidak bisa mengajukan defer ya, dan tidak bisa mengajukan beasiswa. Jadi kemungkinan itu akan mengajukan di batch 2, biasanya itu di bulan September Agustus. Itu pun kalau dibuka oleh BPI. Begitu ya. Tapi pengalaman kami di tahun kemarin itu, di tahun 2023 itu BPI membuka seleksi untuk 2 periode, ada batch 1 dan batch 2. Batch 1 itu di bulan Mei, kemudian di batch 2 itu Agustus September. Gitu. Jadi tidak bisa Bu, penundaan kuliah itu ketika semuanya itu sudah disubmit dan dokumen sudah lengkap. Begitu. Barangkali ada tambahan yang lain Bu Rahayu atau Pak Sulaiman atau Pak Redi terkait dengan jawaban, atau kita next ke pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya aja Pak, ini terkait pertanyaan di IG ya. Kita up di sini supaya di IG juga dengar, yang di Zoom live juga. Salah satunya yang substansi proposal ya. Ngapain negara mengeluarkan uang ratusan juta untuk membiayai jika penelitian Anda hanya seperti ini, gitu ya. Itu yang menjawab, silakan Pak Mawardi atau saya. Jenengan dulu Bu. Oke, ya. Jadi gini teman-teman ya, ini berhubung pertanyaannya di IG, kita ini aja ya, langsung kita jawab aja melalui Zoom ini. Kenapa? Makanya di sini teman-teman itu kalau membuat proposal jangan hanya sekadar proposal. Jadi bagaimana sih membuat proposal itu supaya dia itu bermutu gitu ya, bermutu. Sedangkan yang saya alami ya, ini saya tidak menggambarkan panjenengan semua, tidak, akan tapi ini menggambarkan saya sendiri aja ketika saya membuat sebuah proposal, dan proposal itu nanti kita pakai untuk disertasi. Di situ yang ada di otak kita itu blank, teman-teman. Blank itu artinya gini, ah ini kita harus apa ya gitu. Nah, di sini biar berbagi aja ya, berbagi sedikit aja supaya nanti untuk ketajaman teman-teman menyusun proposal itu teman-teman baca dulu, atau kalau teman-teman itu ingin secara gampangnya aja supaya cepat gitu ya, cepat karena kita kan di ini berhubungan sama waktu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman itu nanti lihat aja, misalkan untuk menemui gap itu, kalau masih ini belum familiar ya Pak ya. Kalau kita sih yang sudah dapat sih udah tahu gap itu apa. Cuma yang jelas tuh temuan baru teman-teman, temuan baru. Jadi apa sih temuan baru yang akan teman-teman angkat di proposal itu? Nah, itu lebih gampangnya aja teman-teman cari di Force Viewer dulu. Cari di Force Viewer. Nanti kalau teman-teman belum tahu cara penggunaan Force Viewer, cari aja di YouTube gitu. Jadi nanti di Force Viewer itu teman-teman untuk mencari metadata ya, untuk mencari metadata atau big data
itu teman-teman bisa melalui lens atau dimension. Jadi di situ nanti teman-teman tulis keywordnya ya, tulis keywordnya di situ. Ntar di situ muncul tuh berapa ribu, berapa ini. Nanti langsung aja langsung yang apa di lens atau dimension itu langsung aja teman-teman ekspor atau di download di RIS atau CSV gitu ya. RIS atau CSV nanti itu untuk memasukkan untuk membaca, untuk dibaca sama Force Viewer itu supaya itu tahu gitu. Eh, tahu celahnya itu di mana sih gitu. Di mana sih celah yang akan aku ambil gitu. Ketika teman-teman di fast viewer-nya itu ada bulutan besar tuh, itu berarti banyak yang meneliti tentang itu gitu. Jadi teman-teman itu sebelum menulis proposal, jadi teman-teman tuh lihat jangan yang gede, cari yang bulatnya yang kecil dan warnanya udah redup-redup gitu. Warnanya nggak terlalu terang. Itu udah biasanya itu penelitian yang sudah dilupakan atau sudah tidak perlu diteliti lagi. Itu bisa teman-teman angkat gitu, diangkat kembali. Jadi ketika teman-teman itu tanya, kenapa sih negara itu membiayai kita, seorang peneliti, itu tuh kenapa kita harus dibiayai? Karena itu tadi, memang peneliti itu ini apa? eh, Kalau di luar negeri ya teman-teman, ini sangat diorangkan gitu, sangat dihargai. Kita sebagai peneliti itu sangat dihargai. Makanya lewat itu tadi salah satunya. Nah, jadi teman-teman biar enggak apa, biar meskipun masih awal tuh ya, meskipun masih awal, jadi proposal teman-teman itu udah ada mutunya gitu loh. Jadi nanti di situ yang post viewer itu di ini aja di screenshot dituangkan di dalam ditaruh di proposalnya teman-teman itu. Jadi ketika teman-teman ada wawancara tuh yang sesuai bidang tuh, itu tuh teman-teman apa yang mau wawancara, oh iya di sini tapi harus yang maksudnya di ininya yang berwarna ya, biar tahu ini yang warna yang apa terang, yang redup itu yang mana biar kelihatan gitu teman-teman. Itu kalau 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 menurut saya seperti itu karena biaya itu memang kita itu tidak sedikit ya. Tapi tenang aja, teman-teman itu biaya itu hanya bunganya ya kalau kalau saya tidak salah dengar dari dana negara itu di APBN tuh sekian berapa triliun gitu yang dikasihkan sama kita itu adalah per bulannya itu teman-teman. Jadi eh, uangnya itu ngedon utuh gitu teman-teman. Jadi nggak berkurang, cuma bunganya aja yang dikasihkan sama kita. Mungkin ada lagi Pak Mawardi pertanyaannya cukup ya, yang di IG tadi itu udah cukup. Yang ada pertanyaan lagi? Mungkin kita langsung ini ya, langsung ke ini, langsung sharing session untuk peserta yang ada di Zoom. Zoom. Silakan. Monggo, silakan raise hand Bapak dan Ibu sekalian. Baru nanti kita akan mengevaluasi atau meninjau lagi pertanyaan yang ada di ini yang ada di Instagram. Silakan Bapak dan Ibu sekalian. Atau lebih efektifnya sebelum kita Oh iya, tunggu raise hand-nya, kita bagus. baca banyak tuh pertanyaannya dari Iya. teman-teman di chat masuk tuh. Ini ada Pak Bagus Gimana? ini yang sudah raise hand, Bu Oh, Rahayu. silakan, Silakan silakan, Pak silakan. Bagus. Ya, mohon izin selamat malam Bapak Ibu sekalian. Nah, videonya Pak? Ya, Ya, oke. Perkenalkan ya Pak ya, dari mana, kemudian prodinya tujuannya kemana ini Pak? Barangkali nanti kita bisa memberikan arahan. ya. Terima kasih Pak Mawardi. Saya Bagus Hari Sugiharto. Saya sedang proses untuk daftar di doktoral ilmu akuntansi. Doktoral ilmu akuntansi di UB. Nah, saya boleh langsung pertanyaannya atau mungkin ada yang perlu saya sampaikan lagi? Monggo, monggo Pak. Oke. Yang pertama tentang ini Pak Mawardi. Kalau saya lihat tentang timing, jadi untuk pendaftaran gelombang ke-1 ini kan
pengumumannya tanggal 27 Mei. Kemudian BPI, untuk BPI-nya pengumuman diterimanya sekitar bulan Agustus kalau tidak salah di slide-nya Pak Maudi tadi ya. Bulan Agustus. Nah, pertanyaan saya ini, saya belum tahu itu perkuliahan di UB untuk doktoral apakah memang sama seperti kayak halnya kampus, jadi bulan September atau bagaimana, atau mungkin bulan Agustus itu sudah dimulai. Nah, maksudnya pertanyaan saya itu gini, saat perkuliahan itu mulai, kemungkinan kita harus memenuhi beberapa hal di UB-nya, di Universitas Brawijaya. Nah, ini yang juga saya belum tahu harus membayar matrikulasi atau semester untuk semester pertamanya dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain kita juga menunggu pengumuman untuk bulan Agustusnya. Nah, ini pertanyaan beruntun sebetulnya. Nah, pertanyaan berikutnya juga lebih baiknya saat kita menunggu kepastian tadi, di sisi lain juga di UB ada satu proses yang memang harus kita lalui saat kita sudah diterima gitu ya. Notabene tanggal 27 Mei informasi, kemudian kita sudah diterima di UB. Di sisi lain kita masih nunggu di BPI-nya. Nah, baiknya kalau kita BPI belum ada pengumuman sedangkan UB sudah mulai ada proses apapun itu, mungkin matrikulasi atau perkuliahan, baiknya seperti apa? Apakah kita mengajukan defer atau lanjut saja atau bagaimana? Apabila memang harus mengajukan defer, berarti apakah mungkin kita bisa ikut di genapnya atau bagaimana? So, kalau defer kan otomatis kemungkinan saya juga nggak tahu ya, defer itu apakah nanti langsung juga berlaku di semester ganjilnya? Mungkin ganjilnya itu Agustus atau September awal sudah mulai, mungkin BPI-nya ya kita nggak tahu juga, semoga aja tepat waktu Agustus gitu ya. Nah, kemudian nanti ganjil, karena kita defer ganjilnya otomatis hilang, kita ikut di genapnya, dan alhamdulillahnya ya, semoga semua teman-teman juga yang ada di sini juga bisa dapat kesempatan untuk bisa diterima di BPI juga untuk pendanaannya. Nah, kita ikut di genapnya. Apakah seperti itu? Rentetannya mungkin tentang Iya, itu, iya. Pak Mawardi. Oke. Pripun, Iya. Pak? Ya. Siap. Tentang timing ini, tentang Oke, timing terima masa depan kasih. misalnya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Matur Sama. suwun, Pak Bagus. Niki saya Silakan, Pak. nggih, Ini jawab karena dulu ya. ekonomi. Aku nggak tahu. Iya. Baik, nyuwun sewu Pak Bagus. Jadi memang waktu antara perkuliahan dengan proses seleksi yang ada di BPI ini tidak sinkron, Pak Bagus. Jadi memang efektif perkuliahan untuk di semester ganjil itu di bulan September, ya. Di bulan September, sementara sementara untuk penetapan AWRD itu di bulan September. Tapi kita belum tahu belum tahu pasti pada tanggal berapakah pengumuman BPI akan diumumkan. Nah, memang kalau saran saya memang Pak Bagus itu ketika memang pendanaan kita itu kita andalkan atau kita mengandalkan dari beasiswa, sebaiknya kalau saran saya pribadi Pak Bagus, seperti yang saya lakukan itu mengajukan proses defer, Pak. Jadi kita melakukan proses registrasi di bulan ganjil, mohon maaf di semester ganjil, proses registrasinya. Nah, pada saat proses registrasi itu kita sekaligus mengajukan defer untuk mengikuti proses perkuliahan di semester genap. Jadi nanti efektif perkuliahan itu di bulan Maret itu sudah mulai perkuliahan. Sehingga ada kepastian bagi kita soal pendanaan. Khawatirnya ketika kita mengikuti proses perkuliahan sudah melakukan proses pembayaran SPP, jauhkan bala juga itu tidak diterima oleh BPI sebagai AWRD. Lebih aman itu mengajukan defer, dan itu diperbolehkan Pak Bagus untuk mengajukan defer. Begitu Pak, kira-kira saran dari saya berkaitan dengan
pertanyaan Pak Bagus tadi. Baik, Saya ada ada tambahan tambahan yang lain? sedikit ya. Ya. Ya, mungkin saya ada tambahan sedikit. Terkait diver itu tidak semua fakultas bisa ngadain diver ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kebetulan Pak Bagus itu ekonomi itu ada bisa diver. Kalau di kami di teknik sipil itu nggak ada diver gitu. Jadi tidak bisa disamakan untuk diver itu. Nah, untuk Bapak tadi kan bingung tuh ya, bingung. Nah, jadi antara BPI, pengumuman BPI sama UB kan tidak sinkron. Memang UB sama BPI dua institusi yang berbeda dan tidak boleh dikait-kaitkan gitu ya. Syaratnya ini BPI harus ada syarat sendiri, UB ada syarat sendiri. Sedangkan mau masuk BPI caranya harus UB lolos dulu gitu kan. Dan mendapatkan LOA itu tadi salah satu syaratnya seperti itu Bapak Bagus. Jadi ketika Bapak itu saya harap ya teman-teman yang ada di sini buang jauh-jauh keraguan itu adalah doa kita sendiri loh. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa pengaruhnya sama diri kita. Jadi yakin aja, Bapak Ibu yakin aku bakal diterima gitu. Dengan apa? Selain yakin, kita juga harus tadi ya, ini harus disiapkan untuk proposalnya, untuk yang penting tidak ambisius di dalam struktural gitu. Seperti itu kalau menurut saya. Jadi Pak Bagus itu kalau saya lihat ya, saya hanya sesama penerima beasiswa ya, masih belum psikolog ya Pak ya. Bapak itu masih ragu-ragu gitu. Mau jalan nggak sih, jalan nggak sih, jalan nggak sih kayak gitu. Buang Pak Bagus. Singap sepeda pun jauh-jauh. Jadi saya dulu kayak gitu. Kalau orang ditanya sama saya, Birayu gimana nanti misalkan nggak lulus, aku pasti lulus. Saya bilang gitu. Aku yakin. Nanti kalau misalkan nggak lulus, aku Bismillahirrahmanirrahim saya lulus. Saya bilang gitu, gitu Pak. Gitu. Terus ini Pak, ya, langsung aja untuk Pak Bagas gimana? Udah puas atau masih belum puas? Biar dipuaskan sama Pak Mawardi. Satu lagi boleh, Bu? Boleh. Ya, Ya, satu silakan. lagi aja tentang yang terakhir. Ya mungkin alhamdulillah untuk BPI yang sudah harus di entry saya sudah semua, tinggal nunggu lo aja. Jadi nanti tanggal 27 ya saya harap pasti loanya sudah keluar. Maksudnya penerimaan kemudian mungkin beberapa hari, 2-3 hari saya mengajukan loa, saya bisa masukkan ke BPI, terus habis itu saya bisa submit. At least saya masih punya waktu sisa banyak sebetulnya nunggu tanggal 15 untuk terakhir data BPI. Ya saya semoga aja saya tidak ragu ya. Cuman realistis. Saya pertanyaannya jadi realistis karena tak mungkin saya tidak mempersiapkan itu. Saya tidak mau gambling dalam artian mengambil sesuatu yang at least bukan saya tidak mampu ya. Tapi ya kalau semua bisa pakai beasiswa, kenapa saya tidak menjalankan trik yang memang bisa secara timing. Untuk pertanyaan kedua, Bu, tentang mungkin nanti ada enggak kira-kira untuk tentang mock up? Mungkin dari teman-teman lurah mock apa namanya? Latihan mock up. Oke. Latihan untuk wawancara mungkin ada enggak biasanya mungkin mengadakan nanti KPBI tutup latihan wawancara mungkin mengadakan kira-kira gitu. Terima kasih itu yang terakhir. Oke. Terima kasih banyak. Langsung saya jawab ya Pak Bagus ya. Untuk berarti Bapak kan saat ini belum dapat LOA tuh. Kalau menurut saya segera aja, disegerakan aja, jangan ditunda-tunda. Karena LOA itu belum tentu jurusannya Bapak itu bisa ngasih gitu. Karena antara BPI, lulusnya BPI sama pengumuman BPI sama pengumumannya UB itu tidak sama Pak. Duluan pengumumannya BPI gitu. BPI duluan baru UB ada pengumuman ujian gitu Pak. Jadi Bapak saya harap segera aja. Bapak rumahnya mana Pak? Pengumuman UB kan baru tanggal 27 Ibu. Gelombang 1. Oh,
Oh, jenengan gelombang 1 masih ada ya? Gelombang 1 pengumuman Proses Bu, masih gelombang proses. 1 pengumuman baru tanggal 27. Tapi pendaftaran 27 Mei. Jadi masih nutut ya? Kalau masalah timing masih nutut semua. Makanya ada satu titik yang saya tanyakan ke Pak Mawardi tadi itu cuman realistis yang memang waktunya masih nutut, masih aman banyak. 27 Berarti Mei aman, besok kan Pak. baru pengumuman diterima UB. Ya, berarti Kemudian aman. 15. Nggak usah takut, Pak, kalau aman itu. Yang nggak aman tuh ketika di gelombang 1 di UB-nya itu udah ketutup, baru di BPI-nya, gelombang 2-nya itu duluan. BPI ditutup, baru UB ujian gelombang 2, itu baru galau, Pak. Kalau jenengan berarti masih aman gitu. Gitu ya, Pak ya? Kita lanjut ke pertanyaan Aman. berikutnya. Oke. Insya Allah diterima Pak Bagus. Nanti kita ketemu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke. Amin, Untuk pasti Pak. Pak Mawardi, untuk pertanyaan berikutnya Ya, adalah surat rekomendasi pimpinan, surat izin pimpinan itu apa, Pak? Gitu. oh iya, siap. Mohon maaf tadi untuk hyperlinknya tidak muncul ya teman, ya Bapak dan Ibu sekalian. Saya coba ini. Share. Bedanya ya, bedanya. Jadi memang itu dua hal yang berbeda, dokumen yang berbeda Bapak dan Ibu sekalian. Surat rekomendasi pimpinan ini berkaitan dengan kemampuan akademik kita sebagai calon mahasiswa. Nah, di sini kita akan dinilai oleh ini kelihatan ya PDF saya? Ya, kelihatan. Oke. Pimpinan di institusi kita itu menilai berkaitan dengan kemampuan kita. Nah, ini adalah surat rekomendasi pimpinan. Apakah kita mampu untuk melanjutkan studi pada program atau jenjang yang lebih tinggi. Nah, kemudian itu tadi surat izin pimpinan ini berkaitan dengan ini ya, permohonan kita kepada atasan kita untuk melanjutkan studi. Nah, kalau yang tadi itu kan berkaitan dengan kemampuan akademik kita. Nah, ini adalah izin untuk melanjutkan proses studi. Nah, kalau Bapak dan Ibu sekalian itu dari perguruan tinggi swasta, itu yang mengeluarkan itu adalah LLDikti di wilayahnya masing-masing. Karena tidak boleh dari rektor Bapak dan Ibu sekalian. Jadi BPI itu meminta kita untuk mengajukan ke LLDikti sebagai pimpinan tertinggi di perguruan tinggi swasta. Begitu, itu bedanya Bapak Ibu sekalian. Ya, udah kejawab ya. Udah kejawab. Terus untuk TOEFL, ini Muhammad Nurul Huda. Langsung saya jawab aja ya Pak Mardi. Keburu malam nih. Oke. Untuk TOEFL, ingin bertanya Bapak Ibu, untuk TOEFL apakah wajib di-upload? Sedangkan syarat PTADN tidak ada batasan nilai. Itu wajib di-upload Bapak untuk yang TOEFL-nya di BPI. Tapi kalau nilai ya sewajarnya aja lah. Maksudnya kalau di S3 itu kan kalau di dalam negeri sekitaran minimal 500 gitu ya. Untuk lebih amannya ya 500 lebih lah, 530 atau bagaimana gitu. Jadi itu wajib di-upload di BPI-nya gitu, Bapak udah. Terus untuk Bu Mitasari, izin bertanya untuk mendaftar beasiswa, apakah diharuskan cari supervisor dulu dari surat penundaan kuliah? Oh, kok supervisor? Promotor kali ya? Promotor. Iya, promotor. Oh ya, Supervisor. penundaan kuliah atau giver. Tadi berapa lama masa bloknya S3 maksimal di semester berapa penundaan dan hit cover? Terima kasih banyak. Silakan Pak. Oke, izin Ibu Rahayu. Jadi untuk beasiswa dalam negeri itu kita tidak diwajibkan untuk mendapatkan promotor dulu Bapak dan Ibu sekalian. Itu hanya berlaku untuk program luar negeri. Akan tetapi guna mengamankan posisi kita pada saat wawancara, ada baiknya itu kita menghubungi calon promotor. Nah, kira-kira dari topik riset yang sudah kita susun ini, siapakah dosen yang ada di prodi kita itu yang memiliki keilmuan yang sama dengan topik riset kita. Nah, karena nanti
kalau saya itu ditanya Bu kemarin itu pada saat wawancara, kenapa Bapak memutuskan untuk memilih Prof ini sebagai calon promotor? Atau apakah Anda sudah menghubungi calon promotor? Saya sampaikan saya sudah. Meskipun kita menghubungi itu via email atau via WhatsApp ya, via WhatsApp itu boleh. Jadi itu diperkenankan. Tetapi tidak harus mendapatkan supervisor. Jadi gitu Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian untuk S3 maksimal di semester berapa pendanaan yang di-cover? Terima kasih banyak. Nah ini Bu Rahayu barangkali. Yang apa Pak? Yang mana nih? Yang ini untuk S3 maksimal di semester berapa pendanaan yang di-cover? Oh, yang 4 tahun ya, Bu? Oh ya 4 tahun. Iya, 4 tahun. Sebenarnya 3 tahun tuh. Tapi kita dikasih range untuk penundaan atau keterlambatan kita itu 2 semester gitu ya. Terus ini lagi akan saya tambahkan. Nanti pasti Bapak Ibu ditanya tuh, kenapa ngambil jurusan itu dan kenapa ngambil di UB? Itu harus Bapak Ibu siapkan persyaratan itu. Maksudnya jawaban itu harus disiapkan. Kenapa ngambil UB dan kenapa mengambil jurusan itu? Alasannya apa? Itu harus disiapkan. Ya. Jangan Terus karena faktor akreditasi unggul, ya itu udah nilai minus itu. Kalau kita jawab, ya, oh, karena UB akreditasinya unggul, udah. Itu apalagi membahayakan posisi kita. apalagi tidak mengenal satupun profesor yang akan kita tuju. Nanti kita teman-teman kalau sudah masuk di grup bisa tanya deh. Misalkan aku mau ngambil prodi ini, profesor yang expert di bidangku itu siapa sih kayak gitu. Bisa ditanyain. Biar nanti ketika wawancara teman-teman aman. Oke. Gitu. Untuk biasanya tim wawancara itu nanti dari panitia BBI atau dari PT Tujuan. Nah, untuk tim pewawancara itu adalah beliau-beliau yang sudah doktor dan beliau juga mendaftar Bapak Ibu. Daftar. Jadi yang mewawancarai itu adalah juga daftar di LPDP sana. Nanti yang bakal mewawancara itu siapa sih kayak gitu. Jadi tidak ada hubungan, tidak ada kenal, nggak ada satu dengan yang lain nggak ada gitu. Ya, Jadi tambahan. ya gimana monggo. Ya. Untuk interviewer itu terdiri dari 2 Bapak dan Ibu sekalian. Satu akademisi, yang kedua itu adalah psikologi. Jadi psikologi itu dari profesional ya. Jadi sesuai dengan yang disampaikan Bu Rahayu, ada proses pendaftaran di BPI untuk menjadi interviewer. Gitu, teman-teman. Ya, ini gimana Pak untuk selanjutnya Darian Islami. Nah, itu surat izin pimpinan apakah harus rektor? Kami dari program studi di luar kampus utama untuk administrasi pimpinan oleh direktur. Direktur itu ya tetap rektor Pak. Karena itu nanti rektor itu juga memberikan rekom untuk mengeluarkan nembusin di Kopertis atau Dikti itu yang bertanda tangan rektor, bukan direktur. Gitu. Direktur itu kan dia ditempatkan ketika misalkan kampus utama di Malang tuh. Terus kampus anaknya misalkan ada jurusannya, misalkan di Kediri gitu ya. Itu memang membawahi kan direktur. Nah, itu tidak boleh, harus di ini utamanya, di kampus utama. Ya. Untuk R. Adianu Islami. Gitu ya. Untuk selanjutnya, apakah ada info terkait jadwal tes TPA di sekitar Malang? Nanti bisa ngejapri di kami untuk TPA. Emang sekarang BPI pakai TPA? Sepengetahuan saya enggak, Bu. Cuman TOEFL saja. TPA Iya, itu bahasa Inggris diperuntukkan saja. untuk Untuk proses registrasi UB, di perguruan tingginya, di UB-nya. UB beda ya. Ya. Untuk Rizky Alfian itu beda antara UB sama BPI, jangan dikait-kaitkan ya, 2 institusi yang sangat berbeda.
Terus untuk Ayu Lestari, selamat malam Bapak Ibu. Untuk registrasi S3 UB Prodi Manajemen, boleh saya minta kalender akademik dia? Boleh. Nanti Boleh. kita share. Nanti kita share di grup ya untuk TOEFL dengan tujuan kuliah dalam negeri, apakah harus TOEFL? Enggak. Kalau yang BPI enggak harus ITP. Silakan Bapak sih yang lebih expert di ITP apa TOEFL atau apa terserah. Mohon Kuncinya izin adalah saya ya, kuncinya nilai ya adalah Pak. yang jelas penyelenggara TOEFL itu diakui oleh UB atau program studi tujuannya, Bu. Itu saja. Yang Kalau di BPI sih, itu pasti yang di BPI sih yang ditanyain itu. BPI Pak, yang untuk syarat BPI. Sri Musrifah. oh Mohon iya, izin bertanya kenapa tidak boleh menjawab karena akreditasinya masih. Nah, Oke. karena ketika Tina Rohman itu menjawab dengan akreditasi, entar jenengan dikejar, semakin dikejar gitu, semakin dikejar sama ininya. Kan jenengan cari deh, maksudnya kepoin tuh yang jurusannya apa, misalkan prodinya apa, akuntansi katakanlah. Kepoin itu yang perlu aku jawab ketika aku nanti kenapa ngambil akuntansi, kenapa ngambil UB itu selain akreditasi apa sih kayak gitu. Ya, dikepoin ya. Jangan akreditasi pokoknya. Terus jangan juga visi misi. Jangan juga visi misi. Kan kita sama-sama dewasa tuh. Maksudnya yang lain lah. Jangan dua itu. Pertanyaan kedua saya, apakah nanti rekan-rekan kelurahan Awardi UB juga mengadakan latihan wawancara? Oh, kalau kalau cuma satu dua orang kayaknya enggak deh ya. Latihan. Ini aja nggak usah latihan, tapi langsung nelpon Pak Mawardi atau saya atau Pak Lurah atau Pak Lurah 2.0 atau Pak Lurah 3.0 silakan. Oke, untuk yang di chatnya udah selesai saya bacakan. Mungkin dari raise hand ada yang bertanya, silakan. Kita Ya, batasi Bu. sampai Nina Rohmah, masih silakan. ada. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Rahayu dan tim. Mohon izin. Ibu. Terima kasih tadi atas jawabannya. Mohon izin Ya. bertanya, Bu, saya Bu Nina dari Universitas Jember. UNED. Oke, Jember. Ya. Ya. Alhamdulillah sudah diterima di S3. Ini tujuan saya bukan UB, tidak apa-apa nggih mengikuti itu. Nggak apa-apa, santai aja. Alumni UB. Ya. Gimana, Bu? Saya alhamdulillah diterima di S3 Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga. Yang mau saya tanyakan yang pertama adalah saya tertarik tadi dengan pernyataan dari Bu Rahayu terkait ketika kita ditanya apakah mau ditawari jabatan struktural. Ya. Saya sudah mulai memikirkan jawabannya sekarang. Artinya tadi ada kata kunci bahwa tidak boleh menjawab langsung iya, mau atau tidak begitu. Nah, ini kalau itu terkait dengan statuta itu kan semua adalah hak prerogatif dari rektor. Gitu, Bu. Sebenarnya saya menjawab, nanti mohon diarahkan Bu kalau salah. Karena saya nggak diarahkan, Bu. Lebih sharing aja. Iya. Karena di IC saya itu saya cantumkan saya pernah menjabat sebagai kepala bagian, kemudian kaprodi, kemudian memimpin akreditasi dan seterusnya. Nah, saya jaga begitu ketika ada pertanyaan itu. Nah, itu Bu rencananya mau saya jawab seperti itu bahwa di Universitas Jember statuta menyatakan jika hak untuk memilih itu adalah dari rektor begitu, dan tentunya sudah dipertimbangkan. Sudah memiliki pertimbangan yang matang terkait dengan nama-nama yang akan diamanahi sebagai jabatan tersebut. Gitu. Kalau misal dikejar, intinya Anda mau atau tidak? Nah itu jawabannya. Jadi jawabannya kalau kan kita sama-sama udah pernah jabat struktural tuh Bu. Kayak saya kemarin juga saya jawab kayak Ibu, berhubung saya udah ada di struktural gini gitu ya. Itu
saya misalkan saya diamanahi untuk misalkan soalnya saya kan kampus saya kan kampus kecil Bu. Saya alhamdulillah mulai ikut mendirikan juga salah satu. Saya itu juga cerita di situ dan saya tahu banget sejarahnya itu seperti apa sih kayak gitu ya. Nah, saya ketika ditawari menjadi seorang rektor, yang akan saya lakukan ini gitu Bu. Ketika saya diamanahi seorang rektor, sebagai rektor, karena tujuan saya bukan ke rektornya, itu jabatan hanya sementara aja gitu, gitu Iya, Bu. iya, iya, baik. Nggih. Iya, Baik, terima kasih, sangat mencerahkan. Nggih. iya. Kemudian mohon izin yang kedua, pertanyaan saya dua. Ketika kita ditanya, itu kan otomatis apakah misal tadi pertanyaan yang tadi, apakah Anda mau ditawari, apakah mau jika dicalonkan menjadi rektor? Nah, itu kalimat pertama menjawab itu apakah kita sebaiknya bagaimana? Apakah kita langsung menjawab sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ataukah begini, terima kasih atas pertanyaannya, mohon izin menjawab, begitu Bu Oh Rahayu? iya Ya, betul. Ya berarti itu salah satu etika kan Bu ya, etika ketika berarti ini calon awardi yang memang maksudnya menjunjung tinggi etika. Etika itu nomor satu Bu. Karena kemarin itu saya ditanya masalah etika juga. Tapi berhubung saya dan kebetulan saya orang pramuka, itu kan saya menjunjung tinggi karakter ya. Karakter itu saya junjung sangat tinggi gitu. Membentuk karakter masa depan bangsa, kayak gitu. Saya sih kebetulan aja, Bu. Terima Ya, kasih banyak Bu Rahayu dan tim sama-sama, ilmu. Bu. Semoga diterima di BPI-nya. Amin. Amin. Oke, Rahayu. tersuwun Bu Nina. Dan ini Bu Rahayu, ada pertanyaan dari chat Instagram ini dari siapa ini? Ibu Santi ya. Jika belum punya LOA dari univ yang dituju, apakah bisa memungkinkan untuk lolos BPI? Terima kasih. Jadi mohon maaf sekali untuk Ibu Saya Santi. jawab ya. Ya. Oke. Bu Santi, gini, Ibu Santi domisili di mana dulu gitu ya. Kalau misalkan domisili di Jawa Timur aja, silakan langsung ke UB gitu. Karena semakin maksudnya ketika Ibu untuk memunculkan itu LOA, itu ketika hanya di Jawa Timur aja tapi tidak mau ke UB, itu sangat disayangkan gitu. Sangat disayangkan artinya kenapa? Berarti dia nggak beneran gitu, maksudnya nggak tenanan gitu. Nah, tapi kalau ibunya dari luar Jawa itu boleh langsung chat di webnya, di web jurusan ibu yang ibu tuju, itu nanti langsung kalau ibu kesulitan di situ, kalau misalkan belum masuk di grup kita, kalau misalkan sudah masuk di grup kita, tanya aja sama kita nama KPS jurusan yang ibu tuju siapa? Nama KPS jurusan ini siapa? Gitu nanti akan kita bantu untuk nge-tracking, nanya sama teman-teman yang jurusannya sesuai dengan jurusan ibu. Kemarin saya juga gitu, ada tanya siapa kaprodinya, KPS-nya pertanian. Akhirnya saya kan banyak tuh teman pertanian, saya japri, minta dong kontaknya KPS pertanian seperti ibu-ibu itu Ibu Nina. Terima kasih. Oke, matur suwun Bu Rahayu. Pak Redi, silakan Pak Redi. Barangkali ada yang ingin ditambahkan dari akumulasi pertanyaan teman-teman calon awardi BPI Brawijaya. Monggo Pak Redi. Ya, terima kasih Mas Mawardi. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Bu Rahayu dan juga Mas Mawardi. Ini ada pertanyaan di Instagram, saya cek terkait dengan pelaku budaya. Ya kebetulan saya juga pelaku budaya gitu. Ini ada Mas Hatta Goma sama siapa Bu Iin ya, Bu Iin. Ya untuk skema pelaku budaya, terutama yang bukan non PNS, jadi lembaganya itu bisa sebetulnya pelaku budaya itu relatif lebih fleksibel ya.
Jadi titik tekannya tidak harus lembaga tapi komunitas. Misalnya punya komunitas atau sanggar yang berstatus hukum gitu kan, NPWP atau lembaga yang bergerak di wilayah kebudayaan, itu bisa dikatakanlah ketua dari komunitas itu atau ketua dari lembaga kebudayaan itu bisa memberikan rekomendasi. Dan itu bisa dilampirkan. Pertama itu. Terus yang kedua adalah terkait dengan draft tesis, draft disertasi misalkan atau risetnya. Sepengetahuan saya untuk pelaku budaya itu, jadi memang betul-betul impact atau rencana dari risetnya itu berimpact dengan ekosistem yang ada di lingkungannya. Artinya terintegral dengan apa yang ada di tempat Bapak Ibu yang mau mengambil pelaku budaya. Itu Tidur sudah Nara. yang kedua. Dan yang berikutnya mungkin juga perlu dikuatin adalah portofolio. Jadi misalkan apa saja yang dilakukan dari awal terkait dengan kegiatan kebudayaan dan juga kegiatan atau aktivitas kebudayaan, baik itu seni gitu kan ataupun hal-hal yang sifatnya menguatkan kebudayaan. Jangan lupa di draft tesis atau draft disertasi itu selalu beririsan dengan konteks strategi kebudayaan. Itu menjadi catatan. Sehingga terserah mungkin ilmunya yang mau diambil terserah, bisa sosiologi, bisa, kalau saya kebetulan ngambil sosiologi gitu kan. Dan riset saya terkait di kampung gitu kan, karena memang saya juga punya concern di persoalan social engineering segala macamnya. Nah, itu saya iriskan dengan isu-isu dari strategi kebudayaan. Dan yang terpenting, dan ini relatif lebih ringan sih betulnya, dan kuotanya amat sangat terbuka bagi teman-teman pelaku budaya, dan tidak artinya tidak sekompleks teman-teman yang skema dosen gitu ya, yang skema dosen. Itu saya pikir bagi teman-teman yang akan masuk atau mendaftarkan di skema budaya, lebih baik sudah mulai dipersiapkan. Artinya persoalan administrasi. Saya tahu betul itu teman-teman pelaku budaya itu kan kadang banyak skip di persoalan administrasi gitu. Yang pertama portofolio, mengumpulkan segala macamnya kayak gitu. Itu dari saya, Mas Mawardi, nanti bisa disambung lagi. Dan saya yakin bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu yang akan mencoba di skema BPI tahun ini, kebetulan saya kemarin ada pertemuan lurah dengan BPI di Jogja yang kebetulan juga mendeklarasikan kita ada lembaga award sendiri dan juga para alumni BPI, yaitu namanya Cendikara gitu kan. Kita ada beberapa informasi bahwa skema BIM itu tahun ini tidak ada. Skema BIM tidak ada, dan yang saya dapat info itu prioritasnya malah untuk dosen, untuk guru nggak ada juga, untuk dosen lebih ke vokasi gitu, vokasional gitu. Itu artinya lebih dibuka semacam itu kuotanya. Itu dari saya. Mungkin monggo Mas Mawardi. Ini masih ada pertanyaan Pak Nur, bagaimana? Masih ada pertanyaan? Silakan. Telegram ini. Jangan dijawab. Pertanyaannya? Perihal surat dari Ibu Iin ya, perihal surat masa kerja itu kan ada tanda merah, berarti harus diisi. Bagaimana dengan pelaku budaya yang bukan PNS, Pak? Iya, yang seperti yang saya sampaikan tadi, yang bukan, kalau setahu saya yang di form pelaku budaya itu ya dikosongin aja, dikosongin. Jadi lebih kepada lampirannya itu rekomendasi dari lembaga yang berbasis kebudayaan, komunitas atau bisa semacam itu. Jadi ya itu bisa tanda tangan ketuanya gitu kan, atau kelompoknya semacam itu. Bahwasan syukur-syukur dia juga ikut terlibat dalam sebuah kepengurusan di lembaga itu.
Itu akan menjadi prioritas. Tapi memang ini skema yang cukup privilege ya untuk pelaku budaya karena memang itu langsung dibawa instruksi dari Pak Dirjen kan, Dirjen Bud semacam itu. Cuman yang masuk di 2003 skema pelaku budaya yang 2003 itu yang membedakan dengan angkatan saya, angkatan kedua itu sekarang harus minta rekomendasi dari Pak Dirjen. Nah, nanti tinggal ngirim emailnya di helpdesk BPIUB, BPI pusat ya, semacam itu. Jadi yang membedakan hanya itu. Tapi kalau skema-skema yang perlengkapan administrasi yang lainnya hampir sama, semacam itu. Cuman poinnya, titik tekannya itu lebih kepada portofolio kalau yang pelaku budaya. Itu yang harus betul-betul dilengkapi gitu, dan prestasinya apa, syukur-syukur berprestasi di kancah nasional, internasional, itu perlu dicantumin semua semacam itu, dan juga aktivitasnya semacam itu. Dan linear, kembali lagi saya ulang, draft proposal tesis dan disertasinya ini yang penting. Ya. Ini lebih kepada impact-nya seperti apa dan lebih kepada konteks ruang dan kewilayahannya di mana si calon awarder itu live in. Itu lebih diutamakan sebetulnya. Dan nanti proyeksinya ketika kemudian setelah lulus itu kontribusinya seperti apa. Jadi memang betul-betul terukur semacam itu. Itu sih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Redi atas tambahan informasinya. Ini sudah tidak ada pertanyaan lagi ini, Ibu Rahayu. Sepertinya tidak. Oh ya, bagaimana ini cara masuk di WA Group, Bu Rahayu? Ada pertanyaan terakhir. Nah, Pak Redi, Oh iya. nomornya nomornya Pak Mawadi aja atau Pak Lurah di sini Oh iya. di chat. Ntar kita bagi linknya. Oh iya, boleh. Ini Ya. saya share kontak saya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, tidak ada pertanyaan lagi, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Iin ya. IC-nya itu terkait IC dari riset sebetulnya. Artinya dan form suratnya itu sudah ada di website BPI untuk yang ke Pak Dirjen gitu, semacam itu. Nanti kalau butuh bisa kontak saya lah. Nanti saya bantu. Oke, siap. Thank you, Pak Nur. Ini ada juga pertanyaan, tes TOEFL pakai punya LDC, Learning Development Center, UB, nggak apa-apa. Boleh, Bu. Saya juga kemarin menggunakan tes TOEFL yang diselenggarakan oleh LDC. Tergantung dari program studinya. Apakah program studinya itu mau menerima dari LDC atau tidak. Karena LDC itu sepengetahuan saya itu dia hanya diperuntukkan untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis kalau nggak salah. Karena di bawah naungan dari FEB. Begitu ya, Bu ya. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sebentar, Pak ini Pak Redi, aku mau nanya nih, ada salah satu ini yang WA saya tuh. Nanya, ini nanti PPI itu ada ongoing nggak sih? Kayaknya ongoingnya itu kan yang liver ya Pak ya, yang bukan semester 1. Kalau yang mulai masuknya di semester ganjil, dia tidak bisa liver, tidak bisa ongoing. Tidak bisa ongoing. Tapi kalau masuknya di semester genap atau liver, baru insya Allah bisa. Asal proposalnya udah jadi. Gitu. Untuk ongoing. Itu teman-teman. Kalau dari semester 1 nggak bisa. Makasih. Ya. Ada lagi Bapak dan Ibu sekalian sebelum kita tutup kegiatan sosialisasi pada malam hari ini? Mohon izin bertanya, Pak Mawardi. Oke, monggo Bu.
satu lagi Oke. terkait dengan surat-surat tadi, surat izin pimpinan, untuk mendaftar BPI, surat rekomendasi pimpinan untuk mendaftar BPI, lalu surat rekomendasi akademisi itu apakah boleh diketik nggih atau harus ditulis tangan begitu? Matur nuwun. Diketik Ibu. Nggak ada yang ditulis tangan. Ya. Boten Untuk yang formatnya isinya di dalam kolom, di dalam kotak tadi tulis itu. tangan kalau untuk ini Bu. Jadi kita print dulu formatnya. Sebentar ya. Kita print dulu formatnya, baru kita minta tanda tangan plus dengan pengisian ini ya, pengisian. Karena kalau diketik itu ketahuan manipulasi Bu. Karena Oh, nggak, ya sebentar. soalnya ini dekan diketik ini surat surat izin sama surat rekomendasi beliau sendiri yang ini sama Pak WR1. Pripun nggih? Nggih. Kalau saran saya sih sebaiknya ditulis tangan saja Bu. Saran saya. Oh, Atau begini Bu, kalau sudah diketik begitu, bisa dilampirkan asalkan ada stempel jelas dari institusinya. Itu bisa Jadi, juga. jadi dilampirkan jadi satu PDF gitu loh. Di form yang sudah ada di BPI itu. pangapunten, beliau langsung mengetik di file yang diminta begitu, langsung ditandatangani dan distempel ngaten. Oh ya, itu nanti jenengan PDF kan. Jadi jadikan satu Oh, nanti jadi nggih, satu biar nggak nggih. jadikan satu dengan format yang ada di yang dari BPI. Taruh di lampiran belakang itu aja nggak apa-apa itu. Iya, baik. Terima kasih, Oke, Pak. Bu Nina, sami-sami. Dan Ibu perlu diingat juga bahwa untuk format itu semuanya wajib mengacu kepada pedoman BPI tahun 2024. Karena memang setiap tahun itu BPI selalu mengeluarkan pedoman yang baru. Jadi jangan mengambil pedoman di tahun 2023. Pastikan pedoman Bapak dan Ibu sekalian itu menggunakan format di 2024. Ketidaksamaan format yang Bapak Ibu upload ke BPI dengan pedoman itu berpotensi untuk di-reject atau tidak lolos seleksi administratif. Begitu, dong. Ya, ada lagi, kita selesai jam pinten Pak Redi? Jam 9 ya? Iya, jam 9, Mas. Oke, siap. Karena memang tidak ada pertanyaan lagi, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta sosialisasi yang telah mengikuti kegiatan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kita akan bertemu kembali di Universitas Brawijaya sebagai award BPI tahun 2024. Dan kami mewakili dari seluruh susunan pengurus lurah BPI Universitas Brawijaya mengucapkan permohonan maaf apabila dalam proses penyelenggaraan ini ada beberapa yang tidak berkenan. Dan untuk menutup rangkaian sosialisasi ini, kami persilakan kepada Bapak Redi Eko Prasetyo. Kami persilakan. Ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara dari kami dan tentunya sampai jam sekian, jam 21, 2 jam lebih gitu kan. Dan luar biasa gitu kan animonya dan juga antusias dari pertanyaannya juga terhadap kami gitu kan. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat juga dan mudah-mudahan yang ikut acara ini bisa diterima semuanya gitu. Amin, amin. Amin. Dan yang terpenting adalah tetap semangat, berikhtiar dan berdoa, dan juga yaitu tadi kepercayaan diri itu tadi. Maksudnya percaya diri bahwa oke, ini pasti goal gitu kan. Itu dari saya dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan juga saya Lurah 2.0 mewakili pengurus yang tim kerja dari program ini mengucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jadi saya terima kasih Mas Wardi. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Redi, terima kasih banyak dan seluruh Saya juga mohon maaf monggo. yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Semata-mata itu hanya kesalahan saya pribadi. Semoga yang sudah kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan bisa membantu Bapak Ibu membuka wawasan. Terima kasih dan mohon maaf. Semangat. Dan kalau ingin mendapatkan update informasi mengenai BPI, bisa follow Instagram kita dari bpi official, atau juga di website kami di bpi.ac.id, bpiub.ac.id. Jadi bisa. Jadi kita akan selalu update terkait dengan informasi yang tentunya sudah direct dengan BPI Pusat. Itu dari saya. Monggo Mas Mawardi. Oke, terima kasih Pak Redi. Barangkali ada closing statement dari Pak Iman, Pak Sulaiman. Pak Sulaiman. Ya, baik, tidak ada Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas partisipasinya dalam kegiatan sosialisasi pada malam hari ini, dan kami dari pengurus Kelurahan BPI Universitas Brawijaya menunggu Bapak dan Ibu menjadi bagian dari keluarga Mawardi. besar ya WRD BPI Universitas Izin, Brawijaya. mungkin kita bisa foto dulu ya. Oh untuk iya, presentasi. siap. Mohon Bapak Ibu bisa buka on cam, jadi kita bisa foto bersama. Izin Ya. semuanya. Dihitung dulu ya Pak Redi biar kita senyum. Ya, oke. Oke ya. 3, 2, 1. Ya, yang halaman kedua, bentar. Oke, sebentar. 3, 2, 1. Oke ya, terima kasih. Ya, sekian dari kami. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih. Sami-sami. Sami-sami Bu. Dan selalu semua. Amin. Sama-sama. Suwun, Pak. Izin. Izin saya tutup ya, Zoom-nya ya. Iya. Oke, oke. Ya. Punten. Kasih, Pak. Ibu, terima kasih.